pendeteksi jantung terdengar nyaring di telinga. Aku membuka dua mata dan samar bisa menatap Zainah tengah duduk di sebelah kanan seraya membacakan ayat suci Al-Quran. Apa aku sudah mati? Yang panggilku lirih. Zainah bereaksi. Dia mendengar suaraku. Kamu sudah sadar, Mas. Sudah 2 hari kamu koma. Alhamdulillah sekarang kamu sadar. Zainah menitikkan air mata di kedua pipinya. Dia luruh memeluk tubuhku erat. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Ku balas pelukannya dengan merangkul sebelah tangan. Alhamdulillah, ternyata kecelakaan ini telah meluluhkan hati Zainah. Dia tak lagi marah padaku. Sangat mengkhawatirkanmu, ucapnya. Lebih mengeratkan pelukan. Entah kenapa, di detik ini aku merasa dia benar sangat ketakutan. Ku balas anggup pelukannya dan membisikkan kata, jangan khawatir, Mas sudah sadar. Terima kasih ya Allah telah memberi kesempatan hidup untukku. Fatih dan Talita di mana? Ada di rumah, dijaga sama mama dan papaku. Maaf, padahal kemarin Mas, papa dan mama udah sepakat membuat kejutan untukmu di hari ulang tahun kamu yang ke-32. Tidak apa Mas, kamu sudah sadar saja. Aku sangat bersyukur. Aku tersenyum meski sakit sekujur tubuh, tapi dengan melunaknya hati Zainah, semua sakit itu seolah mencair. Kita ada di rumah sakit mana? Tanyaku penasaran. Rumah sakit Cempaka Putih, Mas. Dek, bukankah ini rumah sakit yang sama dengan rumah sakit di mana anakku Kayla dirawat? Jantung ini tiba-tiba menyentak kuat. Apa Friska tahu aku kecelakaan? Kenapa sejauh ini Mas pergi? Bukankah kalau jalan pulang dari rumah sakit tidak melalui jalan ini? Jantung ini tiba-tiba menyentak mendengar pertanyaan Zainah. Aduh, kepala Mas sakit sekali. Aku mencoba mengalihkan pertanyaan itu karena memang tidak tahu harus menjawab apa. Sakit ya Mas? Mungkin bekas benturan saat kecelakaan kemarin. Aku coba panggil dokter dulu ya. Zainah tampak ketakutan. Dia berjalan cepat keluar dari ruangan ini. Sementara itu, aku mencoba untuk kembali meluruskan posisi hingga tak lama pintu ruangan kembali terbuka. Alhamdulillah, Dokter Ian sudah sadarkan diri. Dokter harus banyak bersyukur karena Allah telah memberi kesempatan hidup kepada dokter sekali lagi. Dokter Fadil yang memeriksaku menyampaikan ucapannya dengan perasaan terharu. Lihat dok, kalau kita menyaksikan dari kerusakan kendaraan roda 4 yang dokter kendarai, sepertinya pengemudinya kecil kemungkinan bisa selamat. Tapi kuasa Allah itu nyata. Dokter Ian selamat dari kecelakaan maut tersebut. Dokter itu kembali berbicara, seraya memperlihatkan sebuah foto di layar ponselnya. Kondisi mobil yang ku kendarai saat kecelakaan naas itu terjadi. Dan benar saja, aku harus sangat bersyukur. Penumpang di mobil yang satunya lagi bagaimana dok? Pengemudi tewas di tempat, sementara 2 yang lain yaitu istri dan anaknya selamat. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Karena keadaan umum Dokter Ian sudah membaik, besok sudah boleh pulang kok. Dokter Ian kan lebih tahu. Dokter itu berguyon sembari tertawa kecil. Aku pun ikut tersenyum meski kepala masih terasa sakit. Kalau begitu kami permisi ya dok. Oh ya, Ibu Zainah tolong ke ruangan saya sebentar. Baik dok. Selepas kepergian dokter dan perawat, Zainah langsung pamit padaku
untuk menemui dokter. Kuanggukkan kepala dan kembali berniat untuk beristirahat. Namun, suara ketukan pintu membuat netraku urung terpejam. Aku menatap pintu kamar yang perlahan terbuka. Lalu dari arah luar tampak satu sosok yang kini berdiri di ambang pintu. Bibirnya bergetar, dengan kedua netra basah pula. Friska. Aku menatapnya dengan dada bergemuruh hebat. Kenapa dia kemari? Bagaimana jika Zainah kembali dan menemukan dia ada di ruangan ini? Mas, aku sangat mengkhawatirkan kamu. Ingin kuhentikan, tapi Friska justru berjalan cepat mendekatiku. Dia menatap wajah ini sambil mengusap pipinya yang sudah basah akan air mata. Sama seperti Zainah, dia juga kelihatan sangat ketakutan. Sudah, jangan menangis. Aku sudah sadarkan diri, tidak apa-apa. Semua baik-baik saja. Ucapku menenangkannya. Dengan kekuatan yang sangat lemah, ku gerakkan tangan untuk mengusap air mata yang mengalir di kedua pipi Friska. Dia kini menggenggam tanganku. Maafkan aku, Mas, karena aku memintamu menjenguk Kayla. Kamu jadi seperti ini. Semua yang terjadi bukan karena kesalahanmu, hanya karena aku yang tidak hati-hati. Makanya sampai begini. Friska terdiam sejenak, hingga akhirnya dia memeluk tubuhku erat. Jangan seperti ini, Friska. Lepaskan aku. Bagaimana jika Zainah masuk dan melihat kita begini? Biarkan aja, Mas. 2 hari aku tidak bisa menemuimu. Bukan saja kamu yang ku khawatirkan, tapi Kayla yang sampai detik ini belum juga sadarkan diri. Beri aku waktu sejenak untuk memelukmu, Mas. Melepas semua gundah gulana jiwa ini selama berhari-hari. Sungguh terhinyak diri ini mendengar berita tentang Kayla. Jadi Kayla belum sadarkan diri? Belum, Mas. Selesai operasi, kondisinya justru lebih drop. Aku mengusap kening. Ya Tuhan, anakku. Tiba-tiba kepalaku terasa begitu sakit. Sangat ingin aku menjenguknya. Tapi bagaimana cara bisa ke sana? Dalam suasana penuh kesedihan, tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Aku mendorong Friska menjauh. Seketika jantung berdentum hebat saat ku tahu siapa yang kini masuk ke ruangan. Zainah, Mama dan Papa. Rian, kamu sudah sadarkan diri. Suara Mama terdengar bagai petir yang mampu membelah kesadaranku. Wajah ini seketika tertuju pada Friska yang masih berada di kamar ini. Bagaimana kalau Zainah mengamuk dan mengatakan pada Mama tentang perselingkuhanku? Rian, kamu gak apa-apa kan? Mama yang sudah ada di dekatku mengusap lengan. Mungkin beliau pikir aku sudah amnesia hingga pertanyaannya tak kuhiraukan. Aku udah gak apa-apa, Ma. Hanya sedikit masih terasa pusing dan nyeri di bagian kepala. Syukurlah, ini semua berkat doa Zainah. Istrimu siang malam menemani kamu dan selalu melantunkan ayat-ayat suci demi kesembuhan kamu. Mama mulai memuji Zainah. Ya, memang kenyataannya begitu. Mama dan Papa sangat menyayangi menantunya. Sebab itu, tak ada celah untukku mencintai wanita lain. Enggak hanya doaku saja, Mama. Doa Papa dan Mama lah yang utama. Zainah membenarkan ucapan Mama. Dia kini berjalan mendekat. 2 netranya masih sempat melirik Friska yang sudah mundur ke pojokan. Sebelum akhirnya Mama memeluk
dan mengecup pipinya. Makasih nak, kamu memang menantu idaman. Wajah Mama kini tertuju juga pada Friska. Ini siapa? Tidak hanya Mama, kini Papa juga menatap istri keduaku itu. Saya Friska, teman kerjanya Mas Rian. Walah, dokter juga. Iya Bu, maaf, saya buru-buru, saya langsung pamit. Oh iya, terima kasih sudah menjenguk anak kami. Iya Bu, sama-sama. Lega rasanya. Akhirnya Friska keluar dari ruangan ini dengan selamat. Tinggal menghadapi satu masalah, Shaina, yang dua matanya kini membidik tajam ke arahku. Haus, tolong ambilkan aku minum, pintaku pada Shaina. Wanita itu mengambil minum dalam botol dan menusukkan sedotan ke dalamnya, lalu mengarahkan ke mulutku secara asal. Bahkan lubang sedotan itu menusuk hidung. Aku mengadu kesakitan hingga membuat wajah Mama dan Papa menatap bersamaan. Namun bukannya khawatir, Shaina tak sedikit pun bereaksi. Terpaksa aku meraih tangannya. Aku dan dia sudah berpisah. Dia datang hanya untuk menjengukku. Kebetulan anaknya juga dirawat di rumah sakit ini. Shaina tak menjawab, dia justru bangkit dan meninggalkanku begitu saja. Padahal baru beberapa menit yang lalu aku merasa dia sudah kembali seperti dahulu. Tapi ternyata semua tak seperti harapan. Bersambung.